Mari kita kupas sedikit tentang PGBL. Di proyek pembelajaran berbasis proyek ini, project based learning ini dapat kita laksanakan Bapak Ibu, dan sesuatu hal yang dapat sangat-sangat penting buat seorang anak, di mana dengan pembelajaran basis proyek peserta didik kita dilatih bagaimana tentang melaksanakan sebuah metode ilmiah. Metode ilmiah. Metode ilmiah memberikan kesimpulan sesuai dengan bukti yang sebenarnya yang dapat dibuktikan. Dan pada proses pembelajaran berbasis proyek, peserta didik kita akan lebih aktif dan tidak hanya menyampaikan materi saja, tapi dia berdampak kepada apa yang dia rasakan dalam kehidupan dia sehari-hari dan penerapannya. Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengajar di lapangan, banyak siswa itu yang hanya mengetahui materi, teori saja. Dan ini mungkin sebagai waktu kita menjadi murid, saya sendiri Bapak Ibu sekalian ketika menjadi siswa dulu, banyak sekali dijejali dengan teori-teori yang hanya bersifat abstrak, dan itu menurut saya bukan pembelajaran yang bermakna, bukan pembelajaran yang meaningful learning. Dan dengan pembelajaran basis proyek ini, maka peserta didik akan dapat menghasilkan sebuah produk atau karya, di mana proses pembelajaran proyek PGBL ini tahapannya Bapak Ibu. Mengingatkan kembali bagaimana tahapan pelaksanaan pembelajaran proyek. Yang pertama itu adalah kita menyampaikan pengenalan masalah. Masalah apa yang ada saat ini? Dan Bapak Ibu sekalian, masalah-masalah yang ada di sekitar kita tidak usah jauh-jauh. Apabila kita saat ini masih di level SD, SMP, atau SMA, mari kita ajak peserta didik kita untuk dapat melihat permasalahan-permasalahan yang ada di sekitarnya. Boleh di sekitar sekolah, di lingkungan masyarakat. Nah, jadi masalah-masalah yang nyata buat dia. Setelah kita memberikan masalah-masalah, pengenalan masalahnya, maka kita berikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendesain perencanaan proyek mereka. Bagaimana mereka akan menyelesaikan masalah dengan tahapan-tahapan yang sudah tentunya terukur. Dan disinilah tugasnya Bapak Ibu Guru, kita harus mendampingi peserta didik kita untuk merancang proyek yang akan mereka lakukan, dan untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didik, mereka dapat boleh kita pandu bagaimana menggunakan sumber-sumber belajar, boleh menggunakan artikel-artikel yang sudah terbit seperti jurnal, buku-buku bacaan, dan bahkan juga banyak video-video yang sudah tersedia Bapak Ibu. Setelah perencanaan proyek sudah ada, maka disusunlah jadwal pelaksanaannya, direncanakan, disusun jadwalnya, dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Setelah selesai kita susun, langkah yang keempat adalah maka peserta didik kita dapat melaksanakan proyek yang sudah mereka rencanakan, terjadwal tadi. Dan disinilah posisi kita Bapak Ibu Guru, kita tidak harus melepaskan anak didik kita sendiri melaksanakan proyeknya, kita tetap monitoring dan menjadi tempat bertanya buat anak didik kita sekalian, bagaimana ketika dia menyelesaikan sebuah masalah, ataupun ada tantangan ataupun kendala yang dia hadapi ketika melaksanakan proyek. Kemudian tahapan yang kelima adalah menguji hasil, dan ini kesempatan, kita berikan kesempatan pembelajaran berdiferensiasi tadi Bapak Ibu, maka peserta didik kita berikan kesempatan untuk mempresentasikan proyek mereka dengan berbagai jenis, berbagai kreasi mereka untuk menyampaikan hasil proyek mereka sendiri. Dan tahapan keenam, tetap kita laksanakan refleksi dan juga evaluasi. Oke, ini Bapak Ibu, untuk melaksanakan metode ilmiah, ini selalu kami sebutkan, selalu saya sampaikan dengan istilah POHEK. POHEK yaitu kita pertama adalah problem, itu menyampaikan masalah, di mana adanya kebutuhan yang objektif yang harus kita ketahui. Kemudian masalah-masalah yang sudah dirumuskan bersama tadi menjadi rumusan masalah. Setelah itu kita uji dengan berbagai teori yang sudah teruji, dan
disusul dengan penentuan perumusan hipotesis, pengumpulan data ataupun penelitian, analisis, dan juga sampai ke penarikan kesimpulan atau conclusion. Sesuatu hal yang sangat menarik Bapak Ibu apabila kita kaitkan PGBL tadi dengan pendekatan STEM. Pendekatan STEM itu pembelajaran berbasis project dengan pendekatan STEM itu science, teknologi, engineering, art, dan matematik. Nanti contoh bagaimana penerapan ini akan coba kami sampaikan melalui karya yang sudah kami lakukan di SMP Negeri 1 Siantar Narumunda, sekalian. Di mana ketika belajar melaksanakan sebuah proyek ini, seorang anak itu dapat memahami, memperoleh apa sih aspek sains yang dia kerjakan, fenomena alam apa yang akan dia ketahui ketika dia melaksanakan proyek, kemudian dari aspek matematik, bagaimana aspek numerasi dalam penyelesaian proyek ini dapat dipelajari oleh anak. Numerasi nggak hanya matematik, Bapak Ibu. Dari aspek teknologi, saat ini kita berada di zaman yang tidak bisa terpisah dari teknologi. Untuk teknologi akan menjadi suatu hal yang sangat menarik buat peserta didik kita dan berkreasi di bidang ini, Bapak Ibu. Kemudian di bidang engineering. Di bidang engineering juga menjadi suatu hal yang sangat menantang buat peserta didik kita merancang sebuah konsep bagaimana membuatkan karya, dan apabila dikaitkan dengan art, ya, kearifan lokal, ini akan menjadi satu karya yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Bapak Ibu sekalian saya coba membagikan berbagai aksi nyata yang sudah saya laksanakan dengan judul Memimpin Kolaborasi Meraih Juara Dunia melalui berdiversifikasi produk Science Trainer dengan memanfaatkan potensi alam Narumunda. Bapak Ibu sekalian, sebelum lebih lanjut, saya akan menyampaikan ini yang pasti. Ketika kami di SMP Negeri 1 Siantar Narumunda, saya sebagai kepala sekolah, kami selalu berkolaborasi dengan seluruh guru-guru kami, sehingga dengan memanfaatkan potensi alam, meskipun saat ini kami berada di daerah terpencil, Bapak Ibu, daerah yang jauh dari perkotaan, tapi kita dapat meraih juara dunia dengan pembelajaran berbasis proyek. Kita kaitkan dengan Science Trainer, Bapak Ibu sekalian. Ini analisis karakteristik sekolah yang sudah kami laksanakan, di mana SMP Negeri 1 Siantar Narumunda seperti pada gambar, ini SMP yang sangat sederhana, berada jauh dan berada dengan berbagai keterbatasan dari segi fasilitas. Dan saat ini, Bapak Ibu, kami mencoba bekerja sama dengan seluruh Bapak Ibu guru semuanya, bergerakkan dan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada pada murid kita, tidak hanya di bidang akademik, tapi juga dalam bidang non-akademik, dengan pembelajaran berdiferensiasi yang nyaman dan menyenangkan. Ini analisis SWOT yang sudah kami laksanakan, Bapak Ibu. Yang pertama, dari sisi strength, dari sisi kekuatan. Yang pertama, kami ketika melaksanakan analisis SWOT ini, kami menemukan bahwa banyak peserta didik kami yang menyukai melaksanakan penelitian, yang menyukai melaksanakan riset, dan memanfaatkan kekayaan alam ataupun bahan-bahan sekitar sekolah kita. Bapak Ibu, laboratorium kami sangat sederhana, dan saat ini kami juga gunakan laboratorium itu sebagai tempat belajar juga. Jadi peralatannya hanya standar dimiliki sebuah SMP. Dan analisis yang kedua yang kami nilai sebagai kekuatan kami, dari aspek siswa, internal, murid kami, peserta didik kami banyak yang memiliki public speaking yang bagus. Bagaimana mereka menyampaikan, memaparkan, berkomunikasi pada publik, dia akan dapat memiliki dengan berbagai bahasa, Bapak Ibu sekalian, berbahasa Inggris, dan juga dengan tahapan-tahapan yang sangat sistematis. Dan yang ketiga, ini menjadi kebanggaan, kami anggap juga sebagai kekuatan kami, bahwa kolaborasi antara guru sangat baik, dan
kolaborasi dalam pembelajaran berbasis proyek juga sangat dipentingkan Bapak Ibu, karena harus terjadi kolaborasi antara lintas materi nanti, lintas mata pelajaran. Dan yang keempat, kearifan lokal. Daerah kami masih sangat menghargai keberagaman agama, keberagaman adat istiadat, juga alam yang masih harus kita kaji dan juga pertahankan. Sedangkan menjadi kelemahan kami, seperti pada gambar Bapak Ibu, peralatan kami sangat terbatas. Ini gambar yang pertama ini adalah gambar siswa kami bersama dengan guru pembimbingnya, Pak Donald Aritonang, sedang melaksanakan penelitian di laboratorium. Dan kelemahan yang berikutnya, masih banyak potensi-potensi siswa kami yang belum kami kembangkan. Dan yang keempat, dari sisi alam ternyata masih banyak kebiasaan-kebiasaan ataupun kearifan lokal yang belum dikaji secara ilmiah sehingga masih tertimbun dan belum dimanfaatkan secara umum. Dari kekuatan dan kelemahan ini kami masuk kepada yang kami anggap sebagai peluang, opportunity dari pihak dari eksternal, di mana proses karya ilmiah remaja yang sudah kami laksanakan itu dapat bermanfaat bagi masyarakat, dan bahkan karya ilmiah KIR yang sudah kita buat dapat membawa nama baik sekolah kita menjadi juara tingkat provinsi, nasional, bahkan menjadi juara internasional. Metode ilmiah sangat membantu pola berpikir siswa. Yang menjadi ancamannya, ini berbagai ancaman yang kami anggap Bapak Ibu. Seperti pada gambar ini sebuah bahan makanan, bumbu makanan yang berada di daerah kami, daerah Sumatera Utara, namanya andaliman. Dan apabila tanaman ini dan juga kearifan lokal kami tidak dilestarikan, maka suatu saat hal ini akan hilang dan tidak bisa dinikmati oleh masa depan anak-anak kita ke depan sekali.